Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Alawiyah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kesenian Sintong yang ada di Desa Ambutan, Kabupaten Sumeneb. Yang mana materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah kesenian Islam Indonesia. Nah, langsung masuk pada pembahasan, yakni mengenai sejarah kesenian tari Sintong di Kecamatan Ambutan, Kabupaten Sumeneb, Madura pada tahun 1990 hingga kini. Nah, masuk pada pembahasan pertama mengenai sejarah kesenian Sintong, yang mana kesenian Sintong sendiri merupakan salah satu bentuk seni tari yang masih ada dan dilestarikan sampai saat ini. Nah, kesenian Sintong ini mulai masuk di Kabupaten Sumeneb diperkirakan pada tahun sekitar 1960-an. Nah, namun belum diketahui secara pasti mengenai tahunnya, karena belum pernah ditemukan catatan tertulis tentang awal munculnya kesenian Sintong itu sendiri di Kabupaten Sumeneb. Nah, menurut beberapa sumber tulisan mengenai awal kemunculan sejarah tari Sintong, kesenian Sintong ini pertama kali diciptakan oleh Sunan Muria, yang kemudian dibawa oleh keturunannya yang banyak menyebar di Pulau Madura dengan membawa misi penyebaran agama Islam khususnya di Kabupaten Sumeneb. Nah, salah satu tokohnya diantaranya adalah Syekh Ahmad Baduwi atau biasa disebut dengan Pangeran Ketandur. Nah, selain di Kecamatan Ambutan, kesenian Sintong sendiri juga pernah ada di Pasangsongan. Namun, menurut para peneliti, peta penyebaran Sintong hanya ada di beberapa kecamatan, yakni diantaranya ada Kecamatan Gandhi, Kecamatan Bisu, dan Kecamatan Ambutan. Dan seiring berjalannya waktu, kesenian Sintong hanya ada dan dilestarikan di Kabupaten Ambutan hingga sekarang ini. Nah, hingga pada tahun 1999, pelestarian seni Sintong sempat hilang dengan zaman, dikarenakan eksistensi di masyarakatnya menurun dan tidak ada generasi penerus yang tertarik untuk melestarikan. Nah, lalu pada akhirnya kesenian ini mulai digali kembali pada tahun 2017 setelah mendapat perintah dari salah satu tokoh, yakni Kiai Haji Suhail Imam, untuk menyuguhkan sebuah kesenian Islam yang unik dan menarik pada perayaan Hari Perdamaian Internasional pada tanggal 8 Oktober 2017 di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Bulu pada saat itu. Yang mana pada saat itu pula tamu utama dalam acara tersebut adalah Presiden Indonesia, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, maka sejak saat itu proses penggalian kembali kesenian Sintong mulai dilakukan, yang dibikin langsung oleh salah satu tokoh keturunan pelaku Sintong itu sendiri, yakni Bapak Zaini, dengan mengumpulkan berbagai sejarah lisan dari berbagai narasumber yang masih teringat dan tersisa. Nah, meski baru dihidupkan kembali, namun pertunjukan Sintong mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari masyarakat. Nah, sampai sekarang pertunjukan ini dianggap sangat melekat pada masyarakat Ambutan karena keberadaannya yang terus dilestarikan dan biasa ditampilkan dalam acara-acara ruatan desa maupun hajatan yang diadakan oleh masyarakat Ambutan itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa fungsi meski baru dihidupkan kembali, namun pertunjukan Sintong mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari masyarakatnya. Dan sampai sekarang pertunjukan ini dianggap sangat melekat pada masyarakat Ambutan karena keberadaannya yang terus dilestarikan dan biasa ditampilkan dalam acara-acara ruatan desa maupun hajatan yang diadakan oleh masyarakat Ambutan. Nah, hal ini menandakan bahwa fungsi awal Sintong yang digunakan sebagai media dakwah dan tasawuf para pelakunya seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan fungsi menyesuaikan juga dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat Ambutan pada saat itu. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai karakteristik kesenian Sintong. Nah, Sintong di sini memiliki karakteristik atau bentuk yang unik sebagai sebuah kesenian. Keunikan itu terletak pada penyajiannya yang merupakan perpaduan dari beberapa unsur seni, yakni seni musik, seni tari,
dan olah vokal. Syair dan lagunya merupakan perpaduan dari selawat dan kitab bersaji berbahasa Arab dan Madura. Nah, unsur gerak tari yang ada dalam kesenian sintong ini juga merupakan modifikasi dari gerakan dan saman dan pencaksilat. Nah, pertunjukan sintong dapat dinikmati melalui keseruan wujud yang dapat dilihat oleh inderawi penonton atau biasa disebut dengan bentuk. Bentuk adalah unsur-unsur dasar dari semua perwujudan seni, seolah bahan bangunannya. Bentuk yang membangun perwujudan dalam kesenian sintong itu sendiri terdiri dari struktur pertunjukan, gerak, iringan tari, properti, jumlah penari, dan tata busana. Pada pertunjukannya, penari sintong dibagi menjadi dua bagian dengan formasi berjejer dan saling berhadapan. Gerak sintong dibagi berdasarkan pembagian anggota tubuh, yaitu terdiri dari gerak pola dasar kepala, gerak pola dasar kaki, dan gerak pola dasar tangan. Selain itu juga ada gerak dasar singgap atau gerak peralihan yang digunakan sebagai penghubung antara gerak satu dengan gerak yang lain. Hal ini membuat gerak sintong semakin dinamis, ialah dengan adanya unsur gerak variasi yang digerakkan melalui tangan. Nah, ada dua pola gerak di kepala, yaitu anggul dan geleng. Dan ada tiga pola gerak di kaki, yaitu sentuh, tancap, dan kuncingan. Sedangkan dalam pola gerak tangan memiliki 10 variasi yang berbeda, yaitu salam, serep landai, berkaca pinggang, dan lain-lain. Unsur gerakan yang ada dalam seni tari sintong mengandung gerakan yang di dalamnya saling merespon, seperti memohon, memberi, dan menerima. Ada dua makna gerakan yang terkandung dalam tari sintong, yakni gerakan maknawi dan gerakan murni. Gerak maknawi digunakan sebagai simbolis dari syair yang dilakukan. Sedangkan gerak murni diartikan sebagai gerakan tarian untuk kepentingan estetis semata. Gerakan sintong melihatkan ciri gerak pada seni Islam lainnya, yaitu cenderung ke arah kekompakan, keseragaman, kerjasama, serta terdapat banyak gerakan pengulangan. Adanya dua kubu yang saling berhadapan dan saling merespon menyimbolkan adanya nilai toleransi dalam masyarakat yang terkandung dalam nilai kesenian ini. Nah, fungsi-fungsi kesenian sintong. Salah satu ciri dari fungsi kesenian itu sendiri yakni dapat menggambarkan suatu kegunaan dan kedudukan di masyarakatnya. Nah, kesenian sintong sebagai sebuah kesenian Islam memiliki fungsi primer, yaitu dapat menghibur dan dinikmati melalui keseluruhan wujud yang dapat dilihat oleh inderawi penonton. Juga kesenian sintong ini mempunyai dua fungsi sendiri dalam segi keagamaan, ini sebagai media tasawuf sekaligus sebagai media dakwah. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kultur budaya yang ada di negara Indonesia, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia itu sendiri terdapat beragam agama yang dianut oleh para masyarakatnya. Nah, fungsi seni sintong dalam segi keagamaan yakni sebagai media tasawuf ini dibuktikan dengan lantunan syair yang terdapat dalam pertunjukan sintong. Nah, terdapat kalimat zikir dan selawat di dalamnya yang merupakan salah satu cara umat Islam dalam beribadah atau biasa disebut dengan tasawuf, yakni sarana seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, tasawuf sendiri didefinisikan sebagai usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui metode pensucian rohani maupun dengan memperbanyak amalan ibadah. Nah, metode pensucian diri dengan zikir dan amalan ini yang disebut sebagai thariqah atau tarikat. Nah, sedangkan pertunjukan sintong sebagai fungsi primer bertujuan untuk hiburan, baik untuk menikmati atau hiburan untuk pribadi. Nah, hiburan pribadi itu bertujuan untuk memberikan kepuasan tersendiri terhadap pelaku pertunjukan. Pertunjukan sebagai sarana hiburan pribadi sejatinya tidak membutuhkan penonton, tapi harus melibatkan diri pribadi dalam pertunjukannya. Nah, adapun kesimpulannya, pada kesenian tari sintong ini merupakan jenis dari seni Islam tradisional yang geraknya mengacu pada syair vokalnya. Itu gerakan yang ada dalam seni tari sintong banyak dipengaruhi oleh kesenian adat, saman, tayub, pencaksilat. Dan di dalam tari sintong berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan.
sekaligus hubungan manusia dengan sesama. Nah, seiring dengan eksistensinya, kesenian Sintong mulai mengalami perkembangan fungsi sejak kesenian ini dimulai digali kembali pada tahun 2017 hingga saat ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kesenian Sintong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.